Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Rasid dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan memaparkan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai dari Ichiro Kishimi. Buku ini menceritakan tentang fenomena dari Jepang untuk membebaskan hidup Anda, mengubah hidup Anda, dan meraih kebahagiaan sejati. Buku ini sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan Anda meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang Anda idam-idamkan. Apakah kebahagiaan adalah sesuatu yang Anda pilih? Berani Tidak Disukai menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred, satu dari psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung. Buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya bijaksana ini akan memandu Anda memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Berani Tidak Disukai adalah buku tentang dialog naratif 5 malam antara seorang filsuf dan meyakini bahwa dunia ini sederhana, sehingga kebahagiaan dapat diraih sekejap mata. Dengan seorang pemuda yang merasa tidak puas dengan hidupnya, memandang dunia ini sebagai kumpulan kontradiksi sehingga gagasan apapun tentang kebahagiaan adalah hal yang tidak masuk akal baginya. Sang pemuda itu tidak berlaga seperti murid atau bawahan baik-baik yang merasa membantah. Bukan sikap pelanggaran terhadap etika, alih-alih ia menyerupai kaum Bani Israel yang mengganti pernyataan atau perintah Musa dan dengan pernyataan berulang-ulang. Yang pertama, terlepas dari persoalan dialog, sebenarnya ini tak lebih dari seorang pengantar yang asik terhadap psikolog Alfred Riedel. Meski tidak mudah untuk memahami teori psikolog Adler, setidaknya dialog naratif ini enak dikonsumsi daripada teori akademis hanya ada di lemari perpustakaan kampus. Ada begitu konsep psikologi yang bisa kita dapatkan dari buku ini. Yang pertama, gaya hidup. Adler lebih memilih menggunakan istilah gaya hidup alih-alih menggunakan konsep kepribadian atau watak. Gaya hidup ini adalah kecenderungan berpikir, bertindak di dalam kehidupan. Jika diartikan lebih luas, adalah konsep yang mencakup pandangan terhadap tentang dunia ini dan kehidupan. Bagi Adler, kata kepribadian memiliki nuansa makna yang memberi kesan tidak dapat berubah. Tapi kalau bicara tentang pandangan kita terhadap dunia, itu seharusnya bisa dirubah. Contohnya, Adler tidak menggunakan istilah saya seorang pesimis, namun memiliki pandangan pesimistis terhadap buku ini. Ini artinya, seorang berpotensi memilih kepribadiannya sesuai dengan kehendaknya sendiri. Yang kedua, hubungan interpersonal. Segala persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Seorang bisa bahagia atau sebaliknya. Karena hubungan interpersonal, seorang bisa berada dalam kompleks inferioritas atau kompleks. Hanya dengan menjalani kehidupan dirilah manusia sedang menyingkirkan masalahnya. Hanya dengan memilih orang satu-satunya di dunia yang menjadikan persoalan bernilai sekaligus tidak bernilai, namun tentu saja memahami ini tidak mungkin terjadi. Namun, seperti ini yang telah dijelaskan sebelumnya, membaca teori psikologi Adler bukanlah pekerjaan yang instan. Saya ucapkan merasa senasib dengan si pemuda. Dengan perasaan kebingungan, ketimbangan, dan kesalahan sama akibatnya, saya harus memaksimalkan semua potensi otak, daya, pikiran untuk memahaminya. Contohnya seperti anak kecil. Anak kecil dulu tidak memiliki beban, hanya memiliki kebahagiaan, kesenangan, namun ketika dewasa dia berubah.
kesenangan itu akan hilang, semua teman akan hilang. Segitu saja yang saya sampaikan. Terima kasih.